Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cikal. Pada kesempatan kali ini di sini saya ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Takut Ketinggalan Terhadap Pembelian Impulsif, Peran Kecanduan Bermedia Sosial sebagai Pemediasi dan Kesadaran Penuh sebagai Pemoderasi. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Naila Zulfa. Adapun penelitian ini latar belakangi oleh pertumbuhan yang pesat media sosial, khususnya TikTok, telah mengubah pola perilaku konsumsi masyarakat, terutama Gen Z sebagai pengguna terbesar di Indonesia. Fenomena takut ketinggalan semakin relevan karena media sosial mempercepat exposure individu terhadap informasi, tren, dan aktivitas sosial orang lain. Takut ketinggalan dapat mendorong perilaku konsumtif impulsif sebagai cara untuk tetap relevan dengan lingkungan sosial dan mengikuti tren yang sedang viral. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara FOMO atau takut ketinggalan, kecanduan media sosial, dan pembeli impulsif itu sudah banyak yang diteliti, namun temuan belum selalu konsisten di berbagai konteks, termasuk di Indonesia. Sehingga penelitian ini relevan karena memberikan kontribusi teoritis berbasis SDT serta implikasi praktis bagi perusahaan dan masyarakat untuk memahami dampak psikologis media sosial terhadap perilaku konsumsi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia, mencapai 120 juta, dan berasal dari kalangan Gen Z. Perilaku konsumtif Gen Z mengalami pergeseran signifikan akibat tingginya paparan konten sosial media, terutama konten viral dan tren yang memicu pembelian impulsif. Fenomena TikTok Made Me Buy It menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak lagi didasarkan pada kebutuhan rasional, melainkan dipicu oleh faktor psikologis seperti tekanan sosial, FOMO, dan dorongan emosional. Penelitian tentang pengaruh takut ketinggalan terhadap pembelian impulsif di Indonesia masih terbatas, terlebih yang mengintegrasikan peran kecanduan media sosial dan kesadaran penuh dalam satu model penelitian. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman baru tentang pola konsumsi Gen Z dalam konteks media sosial serta memperkaya literatur dengan pendekatan self-determination theory sebagai kerangka teoritis. Pertanyaan penelitian ini ada 5. Yang pertama, apakah takut ketinggalan berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif sampai apakah kesadaran penuh memoderasi hubungan antara takut ketinggalan dan pembelian impulsif? Begitupun tujuan penelitian ini, yang pertama menguji pengaruh signifikan takut ketinggalan terhadap pembelian impulsif sampai menguji peran kesadaran penuh dalam memoderasi hubungan langsung antara takut ketinggalan dan pembelian impulsif, baik pada tingkat kesadaran penuh yang tinggi maupun rendah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori self-determination theory atau teori penentuan nasib sendiri yang dikembangkan oleh D.C. Andrian tahun 2000. Teori ini itu merupakan suatu pendekatan psikologis yang menyoroti peran penting sumber daya internal individu dalam pengembangan karakter dan pengaturan perilaku. SDT menyediakan suatu kerangka untuk memahami sumber motivasi yang mempengaruhi kepribadian dan perilaku sosial, serta hubungan antara kebutuhan psikologis fundamental dengan kesejahteraan, perkembangan psikologis, dan kualitas hidup yang baik. Adapun pengembangan hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, takut ketinggalan dan pembeli impulsif. Takut ketinggalan adalah kondisi psikologis di mana individu merasa cemas atau khawatir akan kehilangan pengalaman sosial yang dianggap berharga oleh orang lain. Individu dengan tingkat takut ketinggalan yang tinggi seringkali merasa perlu untuk terus mengikuti tren dan aktivitas sosial agar tidak merasa tertinggal. Media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat takut ketinggalan dengan menyediakan akses instan ke pengalaman, tren, dan pembelian yang dilakukan oleh teman sebaya serta influencer. Ketika individu melihat orang lain menikmati suatu produk atau layanan di media sosial, mereka dapat merasakan tekanan sosial untuk ikut serta agar tetap merasa relevan dalam kelompok sosial mereka. Nah, tekanan ini itu mendorong individu untuk melakukan keputusan konsumsi yang lebih cepat dan tidak selalu rasional, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan pembelian impulsif. Sehingga peneliti berhipotesis bahwa FOMO atau takut ketinggalan berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif. Kemudian hipotesis kedua, takut ketinggalan dan kecanduan bermedia sosial. Takut ketinggalan mendorong individu untuk terus menggunakan media sosial agar tetap terhubung dengan lingkungan sosialnya. Keterlibatan yang tinggi dalam media sosial ini meningkatkan kemungkinan kecanduan karena individu merasa harus tetap memantau aktivitas lingkungan sosialnya. Siklus penggunaan media sosial yang terus-menerus memperkuat ketergantungan psikologis individu
terhadap platform digital. Sehingga peneliti berhipotesis bahwa FOMO atau tahu ketinggalan berpengaruh positif terhadap kecanduan bermedia sosial. Kecanduan bermedia sosial dan pembelian impulsif. Kecanduan media sosial menyebabkan individu lebih sering terpapar iklan dan promosi yang mendorong konsumsi impulsif. Algoritma media sosial menampilkan iklan bertarget dan rekomendasi produk berdasarkan pola konsumsi pengguna yang meningkatkan kecenderungan pembelian impulsif. Semakin sering seseorang menggunakan media sosial, semakin sulit bagi mereka untuk menahan dorongan impulsif dalam membeli produk yang direkomendasikan. Sehingga peneliti berhipotesis bahwa kecanduan bermedia sosial berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif. Hipotesis yang keempat, kecanduan bermedia sosial sebagai pemediasi. Takut ketinggalan mendorong pengguna media sosial yang lebih tinggi untuk menghindari ketertinggalan dari tren sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan kecanduan dan meningkatkan paparan terhadap stimulus pemasaran yang mendorong pembelian impulsif. Dengan demikian, kecanduan media sosial bertindak sebagai jembatan yang memperkuat hubungan antara takut ketinggalan dan pembelian impulsif. Hal ini, peneliti berhipotesis bahwa kecanduan bermedia sosial memediasi pengaruh takut ketinggalan terhadap pembelian impulsif. Kemudian yang terakhir yaitu kesadaran penuh sebagai pemoderasi. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kemampuan individu untuk secara sadar mengendalikan perhatian mereka dan merespon lingkungan dengan lebih reflektif, bukan reaktif. Individu dengan tingkat kesadaran penuh yang tinggi lebih mampu mengelola emosi dan menunda keputusan konsumsi, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau keinginan sesaat yang dipicu oleh takut ketinggalan. Kesadaran penuh memungkinkan individu untuk lebih menyadari motif konsumsi mereka dan membedakan antara kebutuhan yang sesungguhnya dan dorongan impulsif akibat tekanan sosial. Oleh karena itu, individu dengan tingkat kesadaran penuh yang lebih tinggi akan mengalami efek takut ketinggalan yang lebih lemah terhadap pembelian impulsif karena mereka memiliki kontrol diri yang lebih baik dalam menanggapi godaan konsumsi. Sehingga peneliti berhipotesis bahwa kesadaran penuh memoderasi hubungan negatif antara takut ketinggalan dan pembelian impulsif, di mana hubungan tersebut melemah pada individu dengan tingkat kesadaran penuh yang lebih tinggi. Adapun model penelitiannya, yang penelitian ini mengadopsi eh, penelitian positivisme, research approach, methodological inequality, research strategis survey. Kemudian penelitian ini berbasis cross-sectional berdasarkan waktu tertentu dan diambil sampelnya berdasarkan teknik pengambilan sampel purposif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Gen Z di Indonesia dimulai dari kelahiran tahun 97 sampai dengan 2010. Sampel dalam penelitian ini yaitu responden yang berusia di atas 17 tahun, pengguna TikTok dan pernah melakukan pembelian online di TikTok. Jumlah item pertanyaan dalam penelitian ini tuh berjumlah 23, sehingga sesuai dengan apa yang disarankan oleh Hare, jumlah item dikalikan dengan 10, sehingga 23 dikali dengan 10, sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 230. Survei menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui aplikasi Budata ID, WhatsApp, dan Instagram. Analisis data pada penelitian ini menggunakan Hayes Makro dengan eh, pengujian dilakukan dengan model 4 dan juga model 5, di mana model 4 dilakukan untuk uji mediasi dan model 5 dilakukan untuk uji moderasi. Instrumen penelitian yaitu dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas yang dilihat melalui validitas konstruk, wajah, dan konten, serta reliabilitas dilihat pada front 4 alpha, composite reliability. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas konvergen dilakukan dengan menggunakan teknik statistik konform teknik statistik CFA untuk melihat apakah item-item ini merefleksikan konstruk yang diteliti. Dan setelah dilihat bahwa semua variabel memiliki tingkat overloading di atas 0,7 dan juga memiliki AV di atas 0,5 sehingga dalam hal ini konstruk dinyatakan valid dan reliable. Adapun profil responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki, didominasi oleh perempuan yang berjumlah 60%,
dan laki-laki berjumlah 40%. Usia sendiri yaitu didominasi oleh usia dalam rentang 21 sampai 24 tahun dengan tingkat pendidikan yang paling dominan yaitu strata 1 atau S1 dan wilayah domisili dari responden yang paling banyak yaitu dari daerah istimewa Yogyakarta. Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik statistik CFA dengan melihat nilai overloading dan juga AV. Yang mana setelah dilakukan keseluruhan konstruk dan juga item-itemnya memiliki nilai overloading yang valid dan juga AV yang relevan. Dalam penelitian ini teknik statistik deskriptif di mana saluran variabel itu cenderung mengisi cukup setuju yang mana ditandai dengan rata-rata responden memilih eh, angka cukup setuju atau tiga ya. Adapun uji hipotesis dalam penelitian ini dari keseluruhan hipotesis yang diteliti, yaitu dua yang dinyatakan tidak signifikan, yaitu hubungan antara takut ketinggalan terhadap pembelian impul, takut ketinggalan terhadap kecanduan bermedia sosial dan kecanduan bermedia sosial sebagai pemediasi. Takut ketinggalan dan pembelian impulsif. Takut ketinggalan muncul karena kebutuhan dasar manusia dalam SDT, yaitu kebutuhan untuk merasa diterima dan terhubung. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu cenderung merasa takut tertinggal. Kebutuhan tersebut mendorong individu melakukan pembelian impulsif sebagai cara cepat memenuhi ekspektasi sosial atau menjaga ekstensi sosial. Takut ketinggalan menciptakan tekanan psikologis yang melemahkan kontrol diri, membuat individu rentan terhadap keputusan belanja impulsif demi memenuhi kebutuhan sosial yang mendesak. Pembelian impulsif menjadi bentuk coping mechanism untuk meredakan kecemasan akan ketertinggalan, sejalan dengan SDT yang menjelaskan perilaku dipengaruhi oleh ketidakseimbangan penggunaan kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa ketidakpuasan kebutuhan terkait relatedness atau keterhubungan dalam SDT mendorong perilaku konsumtif yang impulsif sebagai kompensasi cepat atas rasa kekurangan tersebut. Kemudian takut ketinggalan terhadap kecanduan bermedia sosial. Meskipun teori SDT menyatakan bahwa FOMO timbul dari kebutuhan keterhubungan yang belum terpenuhi, dalam penelitian ini, FOMO atau takut ketinggalan tidak terbukti signifikan memicu kecanduan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Gen Z di Indonesia tidak selalu menggunakan media sosial itu karena takut ketinggalan, melainkan lebih karena alasan hiburan, membangun koneksi sosial, dan mengisi waktu luang. Media sosial telah menjadi bagian dari rutinitas dan gaya hidup harian, bukan lagi semata-mata sebagai respon terhadap rasa takut tertinggal informasi atau tren. Kecanduan media sosial lebih banyak dipicu oleh kebiasaan dan motivasi rekreasi daripada perasaan takut ketinggalan, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan motivasi sosial dan hiburan lebih dominan di Indonesia. Temuan ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena pola penggunaan media sosial di Indonesia lebih menekankan aspek sosial dan hiburan dibandingkan kecemasan sosial akibat takut ketinggalan. Kecanduan bermedia sosial terhadap pembelian impulsif. Kecanduan media sosial membuat individu terus mencari validasi dan keterhubungan yang dalam konteks SDT menjadi dorong utama perilaku impulsif. Individu yang kecanduan lebih sering terpapar iklan, promosi, dan tren produk di media sosial yang mendorong mereka dalam melakukan pembelian impulsif karena ingin segera mengikuti apa yang sedang ramai atau lagi tren. Paparan konten konsumtif secara terus-menerus memicu perasaan urgensi, sehingga individu terdorong membeli produk tanpa pertimbangan rasional demi menjaga relevansi sosial. Media sosial memudahkan akses cepat terhadap produk dan memunculkan dorongan membeli karena melihat tren viral, rekomendasi, atau ulasan produk dari pengguna lain. Temuan ini menunjukkan bahwa kecanduan media sosial memperkuat perilaku impulsif sebagai cara cepat memenuhi kebutuhan keterhubungan sosial yang dipicu oleh ekspektasi sosial digital. Secara teori, kecanduan media sosial diprediksi memediasi hubungan antara takut ketinggalan dan pembelian impulsif, karena takut ketinggalan mendorong individu lebih
sering menggunakan media sosial secara berlebihan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi tersebut tidak signifikan, sehingga kecanduan media sosial tidak terbukti menjadi jalur yang menjelaskan pengaruh ketakut ketinggalan terhadap pembelian impulsif. Kecanduan media sosial pada Gen Z di Indonesia lebih disebabkan oleh rutinitas, hiburan, dan kebutuhan sosial, bukan semata-mata karena takut ketinggalan, sehingga tidak secara langsung memicu perilaku konsumtif impulsif. Penggunaan media sosial yang bersifat habit belum tentu berkembang menjadi kecanduan yang mendorong individu terlibat dalam pembelian impulsif seperti yang diasumsikan oleh penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lain seperti kontrol diri, regulasi emosi, atau norma sosial lebih relevan dalam menjelaskan hubungan antara takut ketinggalan dan pembelian impulsif dibandingkan kecanduan media sosial sebagai mediasi. Yang terakhir yaitu kesadaran penuh sebagai pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran penuh terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh takut ketinggalan terhadap pembelian impulsif. Individu dengan tingkat mindfulness yang tinggi cenderung lebih mampu mengontrol diri meskipun mengalami takut ketinggalan. Mindfulness memungkinkan individu lebih sadar terhadap dorongan emosional sesaat yang timbul akibat FOMO dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih rasional terkait pembelian. Individu dengan tingkat mindfulness atau kesadaran penuh yang tinggi lebih mampu menunda kepuasan sesaat dan menahan diri dari pembelian impulsif yang dipicu oleh tekanan sosial atau tren. Temuan ini sejalan dengan teori bahwa kesadaran penuh membantu individu memproses informasi secara lebih sadar dan reflektif, bukan reaktif, sehingga mampu mengurangi dampak negatif takut ketinggalan terhadap perilaku konsumtif. Dengan demikian, kesadaran penuh dapat berperan sebagai pelindung yang memperlemah pengaruh negatif FOMO terhadap pembelian impulsif, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial yang kerap memicu keinginan belanja spontan. Sebagai kesimpulan, takut ketinggalan berpengaruh langsung terhadap pembelian impulsif, tetapi kecanduan media sosial tidak memediasi hubungan tersebut secara signifikan. Kesadaran penuh terbukti memoderasi, memperlemah pengaruh takut ketinggalan terhadap perilaku impulsif. Pengguna media sosial, khususnya Gen Z, disarankan meningkatkan kesadaran penuh agar lebih mampu mengontrol dorongan impulsif saat mengalami FOMO atau takut ketinggalan. Perusahaan perlu memahami peran emosional FOMO dalam strategi pemasaran, namun tetap mengedepankan literasi digital yang sehat. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa kebutuhan keterhubungan dalam STT mempengaruhi perilaku konsumtif secara praktis. Hasil ini relevan bagi brand yang memanfaatkan urgensi marketing, serta penting bagi pembuat kebijakan untuk mendorong penggunaan media sosial yang lebih sehat. Demikian paparan tesis dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.